Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sriani Windarti SKM MKes selaku pengampu mata kuliah akuntansi biaya rumah sakit. Perkenalkan, saya atas nama Cinderella Julia Putri dari kelompok 2 akan membimbing jalannya diskusi kelompok kami. Pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pendahuluan Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu dari sekian rumah sakit milik Kemenkes Kota Makassar yang berbentuk rumah sakit umum diurus oleh Kemenkes berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan pada tahun 1994, merupakan rumah sakit kelas A dan sebagai rumah sakit pendidikan serta merupakan salah satu rumah sakit yang menggunakan layanan BPJS. Hal ini BPJS dikhususkan untuk pasien rawat inap, di mana pasien diberikan pelayanan untuk bisa menikmati fasilitas rumah sakit yang telah disediakan. Hal mendasar yang menjadi penyebab utama peningkatan total piutang rumah sakit pada tahun 2015 ke tahun 2016 disebabkan karena adanya peralihan asuransi kesehatan, jaminan kesehatan sosial daerah atau Jamkesda, dan jaminan kesehatan masyarakat Jamkesda ke BPJS, serta banyaknya masyarakat yang memanfaatkan BPJS. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis perputaran piutang pada pasien rawat inap pengguna BPJS di Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perputaran piutang dan rata-rata periode penagihan piutang pada Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Sampel penelitian ini adalah data keuangan tahun pada 2015 sampai 2017 pada Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Saya akan memaparkan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada definisi piutang. Menurut buku pedoman piutang BLU 2014 menjelaskan bahwa piutang adalah jumlah utang yang menjadi hak pemerintah atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa oleh pemerintah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Perdirjen nomor Per 85 PB-PB 2011 tentang penatausahaan piutang PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara atau lembaga. Terus yang kedua ada menurut Heri tahun 2013 menjelaskan bahwa piutang adalah sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan. Umumnya itu dalam bentuk kas dari sebuah pihak. Yang ketiga ada menurut Brigham dan Houston tahun 2011. Di sini menjelaskan bahwa piutang adalah hak untuk menagih pemberi barang, jasa atau dana kepada penerima barang, jasa atau dana yang membentuk hubungan di mana pihak yang satu berutang dengan pihak yang lainnya. Ada kebijakan piutang. Menurut Brigham dan Houston 2011, kebijakan kredit atau bahasa Inggrisnya credit policy merupakan sekumpulan aturan yang meliputi periode kredit, diskon, standar kredit, dan prosedur penagihan perusahaan yang ditawarkan. Sedangkan kebijakan kredit ini terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama ada periode kredit, yang kedua diskon, ketiga standar kredit, keempat kebijakan penagihan. Terus selanjutnya ada rasio manajemen piutang. Nah, di dalam rasio manajemen piutang ini kita harus mengetahui tingkat efektivitas manajemen piutang. Nah,
Untuk mengetahuinya itu, maka digunakan ada beberapa rasio. Yang pertama, rasio perputaran piutang atau biasa disebut dengan receivable turnover atau RTO. Terus yang kedua ada rasio rata-rata periode penagihan piutang atau biasa juga disebut dengan Days Sales Outstanding atau DSO. Ada metodologi. Adapun definisi operasional, yaitu definisi operasional merupakan salah satu dari variabel yang digunakan dalam meneliti penelitian ini. Yang pertama, piutang. Piutang merupakan proses perencanaan dan pengelolaan piutang rumah sakit pada pasien rawat inap pengguna BPJS di Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo yang timbul akibatnya adanya pelayanan jasa yang diberikan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan piutang yang dicapai pada suatu periode tertentu. Yang kedua, perputaran piutang menunjukkan seberapa besar piutang rumah sakit pada pasien rawat inap di RS Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo berputar dalam satu periode. Nah, rasio perputaran piutang ini menggunakan rumus penjualan usaha yang dibagi dengan rata-rata piutang. Untuk rumus-rumusnya tersebut nanti akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu perputaran piutang awal rawat inap BPJS. Perputaran piutang dengan membagi penjualan dengan rata-rata piutang yang diformulasikan dengan satuan kali. Nah, menurut Kasmir tahun 2012, perputaran piutang diukur menggunakan rumus seperti pada gambar. Nah, di sini kita dapat lihat cara menghitung perputaran piutang, yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang, di mana rata-rata piutang didapat dari saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang dibagi 2. Sedangkan menurut Kasmir tahun 2012, untuk mengukur rata-rata penagihan piutang menggunakan rumus rata-rata penagihan piutang sama dengan 360 hari jangka waktunya dibagi perputaran piutang. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel dari penelitian ini. Nah, populasi pada penelitian ini adalah laporan piutang rumah sakit pada pasien rawat inap BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Nah, untuk sampel sendiri, sampel yang digunakan itu data keuangan tahunan berupa data piutang rumah sakit pada pasien rawat inap BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada tahun 2015 sampai 2017. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini. Nah, untuk memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama, wawancara pemberian pertanyaan langsung dan tanya jawab dengan pihak yang dianggap kompeten, yakni maksudnya yaitu staf departemen akuntansi Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sehubungan dengan penelitian yang bersangkutan, yaitu Jurnal Economics Volume 6 nomor 1 Juni tahun 2018. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu dokumentasi, mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan manajemen piutang pada Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Nah, teknik ini bertujuan agar dokumen-dokumen yang dibutuhkan dapat membantu dalam memecahkan permasalahan dan juga dapat membantu dalam membuktikan hipotesis penelitian ini. Namun data yang diperlukan adalah data keuangan berupa data piutang BPJS tahun 2015 hingga tahun 2017. Terima kasih. Baik, saya akan memperkenalkan materi saya, yaitu hasil penelitian perputaran piutang pada tahun 2015. Pada Januari sampai Maret 2015, perputaran piutangnya sudah mencapai standar. Hal yang menyebabkan perputaran piutang adalah piutang rata-rata di periode ini tidak begitu besar dikarenakan total pelunasan yang dibayarkan oleh BPJS dapat menutupi seluruh saldo awal piutang Januari dan menutupi sebagian tagihan di periode Januari-Maret. Sedangkan pada periode April sampai Juni, perputaran piutang melebihi standar.
Ini berarti bahwa dana yang tertanam dalam piutang BPJS lebih cepat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan pada periode Juli sampai September, perputaran piutangnya melebihi standar. Ini berarti bahwa dana yang tertanam dalam piutang rumah sakit lebih cepat memperoleh keuntungan perputaran piutang tersebut, disebabkan saldo awal yang harus dibayarkan BPJS tidak begitu besar dan pelunasan yang dilakukan BPJS cukup untuk menutupi saldo awal piutang tersebut. Namun belum cukup untuk menutupi tagihan yang harus dibayar BPJS sehingga masih adanya sisa piutang di akhir periode September. Pada perputaran piutang periode Oktober sampai Desember sudah mencapai standar yang ditetapkan. Ini berarti bahwa dana yang tertanam dalam piutang dapat menghasilkan keuntungan, namun masih besarnya piutang dikarenakan pelunasan yang dilakukan BPJS pada periode ini menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini berakibat pada total piutang di akhir periode meningkat. Baik, selanjutnya yaitu perputaran piutang pada tahun 2016. Pada periode Januari sampai Maret, perputaran piutangnya sudah mencapai standar, yaitu 3 kali dalam triwulan. Penyebabnya adalah rata-rata piutang tidak begitu besar dikarenakan total pelunasan yang dibayarkan oleh pihak BPJS dapat menutupi total saldo awal di periode ini. Sedangkan pada periode April sampai Juni, perputaran piutang belum mencapai standar, yaitu 2,76 kali. Hal tersebut disebabkan piutang rata-rata yang tidak begitu besar. Total pelunasan yang dibayarkan BPJS dapat menutupi saldo awal piutang. Namun, total pelunasan yang dilakukan BPJS tidak dapat menutupi seluruh tagihan di periode ini, sehingga muncul piutang di akhir periode Juni. Pada periode Juli sampai September, perputaran piutangnya mencapai standar, yaitu 2,84 kali. Ini berarti bahwa dana yang tertanam dalam piutang rumah sakit memperoleh keuntungan. Sedangkan pada perputaran piutang periode Oktober sampai Desember adalah 2,29 kali atau 2 kali. Belum mencapai standar yang ditetapkan, di mana standar yang umum digunakan adalah 12 kali. Penyebab terjadinya perputaran piutang tidak mencapai standar dikarenakan rata-rata piutang yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan total piutang yang begitu besar, diakibatkan oleh sisa klaim yang belum diverifikasi BPJS pada bulan Januari sampai dengan September akan diakumulasi dan diverifikasi kembali pada akhir tahun. Selanjutnya yaitu perputaran piutang pada tahun 2017. Pada periode Januari sampai Maret 2017, perputaran piutang belum mencapai standar dikarenakan total pendapatan berkurang. Sedangkan rata-rata piutang yang begitu besar disebabkan saldo awal Januari yang besar. Pada periode April sampai Juni, perputaran piutang mencapai standar. Ini berarti bahwa dana yang tertanam dalam piutang BPJS memperoleh keuntungan yang besar. Perputaran piutang tersebut disebabkan total pendapatannya meningkat. Sedangkan pada periode Juli sampai September, perputaran piutangnya belum mencapai standar. Ini berarti bahwa jumlah modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin besar dan perputaran piutang periode Oktober sampai Desember sudah mencapai standar yang ditetapkan. Ini berarti bahwa tahun 2017 perputaran piutangnya rendah sehingga mengalami penumpukan investasi piutang dan bisa mengakibatkan tidak dapat membiayai operasional rumah sakit. Baiklah, materi selanjutnya yaitu rata-rata periode penagih piutang tahun 2015. Tingkat perputaran piutang dan rata-rata periode penagih piutang pada Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2015. Periode Januari hingga Maret, perputaran piutangnya 2,90 kali, rata-rata periode penagih piutang 31 hari. April hingga Juni, perputaran piutangnya 8,6 kali, rata-rata periode penagih piutangnya 11 hari. Juli sampai September, perputaran piutangnya 6,75 kali, rata-rata periode penagih piutangnya 13 hari. Oktober sampai Desember,
perputaran piutangnya 3,73 kali. Rata-rata periode penagih piutang 24 hari. Pada 2015 perputaran piutangnya 8,94 kali. Rata-rata periode penagih piutangnya 40 hari. Jadi hasil perhitungan rata-rata periode penagih piutang Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2015 telah memenuhi standar penagih piutang. Periode penagih piutang pada Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, yaitu pertama Januari hingga Maret, perputaran piutangnya 3,94 kali. Rata-rata periode penagih piutangnya 13 hari. April hingga Juni perputaran piutangnya 2,76 kali. Rata-rata periode penagih piutangnya 32 hari. Juli hingga September perputaran periodenya 2,84 kali. Rata-rata periode penagih piutangnya 32 hari. Oktober hingga Desember perputaran piutangnya 2,29 kali. Rata-rata periode penagih piutangnya 39 hari. Pada tahun 2016 perputaran piutangnya 6,55 kali. Rata-rata periode penagih piutangnya 33 hari. Hasil perhitungan rata-rata periode penagih piutang Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2016 tidak memenuhi standar. Selanjutnya tahun 2017 tingkat perputaran piutang dan rata-rata periode penagih piutang pada Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2017. Januari hingga Maret perputaran piutangnya 0,40 kali. Rata-rata periode penagih piutangnya 228 hari. April hingga Juni perputaran piutangnya 3,49 kali. Rata-rata periode penagih piutangnya 26 hari. Juli hingga September perputaran piutangnya 1,72 kali. Rata-rata periode penagih piutangnya 52 hari. Oktober hingga Desember perputaran piutangnya 2,51 hari. Rata-rata periode penagih piutangnya 36 hari. Pada 2017 perputaran piutangnya 3,37 kali. Rata-rata periode penagih piutangnya 107 hari. Hasil perhitungan rata-rata periode penagih piutang Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2017 tidak memenuhi standar penagihan piutang. Terima kasih. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian analisis perputaran piutang pengguna BPJS pada Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perputaran piutang pengguna BPJS pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo yang diukur menggunakan rasio perputaran piutang dikatakan tidak efisien karena tidak mencapai standar perputaran piutang. Hal ini terlihat pada tahun 2015, total perputaran piutang sebesar 8,94 kali, dan pada tahun 2016, total perputaran piutang sebesar 6,55 kali, serta total perputaran piutang pada tahun 2017 sebesar 3,37 kali. Nah, yang kedua, rata-rata periode penagihan piutang pengguna BPJS pada Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo yang diukur menggunakan rasio rata-rata periode penagihan piutang dikatakan kurang baik. Dalam hal ini dilihat pada tahun 2015, rata-rata periode penagihan piutang yaitu 40 hari,
Di tahun 2016, rata-rata periode penagihan piutang yaitu 55 hari. Dan rata-rata penagihan piutang pada 2017 adalah 107 hari. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami tentang analisis perputaran piutang pada rumah sakit. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.